Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Lutfianti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi dalam konservasi lingkungan. Latar belakang. Lingkungan alam kita menghadapi tentang tantangan serius akibat perubahan iklim, degradasi lahan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Aktivitas manusia, terutama dalam konteks bisnis dan industri, memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan organisasi untuk secara aktif terlibat dalam upaya konservasi lingkungan. Akuntansi yang sebelumnya dikenal sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja finansial telah berevolusi menjadi alat yang lebih luas dalam mengukur dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Akuntansi dalam konservasi lingkungan adalah pendekatan yang terfokus pada mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan perusahaan. Dalam konteks global yang semakin besar, akan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, praktik akuntansi dalam konservasi lingkungan merupakan langkah proaktif yang bisa membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan mereka sambil mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi dalam konservasi lingkungan dan peran penting dalam berkelanjutan bisnis dan langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan akuntansi lingkungan dalam operasi perusahaan. Definisi akuntansi dalam konservasi lingkungan. Akuntansi dalam konservasi lingkungan adalah suatu pendekatan yang memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Ini mencakup pencatatan dan laporan informasi terkait aspek-aspek lingkungan, termasuk emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, limbah, dan upaya-upaya konservasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan akuntansi dalam konservasi lingkungan. Tujuan akuntansi dalam konservasi lingkungan adalah mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan bisnis, mencapai keberlanjutan, mematuhi regulasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kesadaran tentang isu lingkungan. Ini membantu perusahaan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan memenuhi tuntunan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu pentingnya akuntansi dalam konservasi lingkungan. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengukur dampak lingkungan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu membantu pemangku kepentingan termasuk investor dan konsumen memahami komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Selanjutnya yaitu menyediakan kerangka kerja untuk mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Dan yang terakhir yaitu berkontribusi pada pelaku perusahaan menuju praktek bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu peran akuntansi dalam konservasi lingkungan. Yang pertama yaitu pengukuran dampak lingkungan. Akuntansi membantu perusahaan mengukur dampak lingkungan dari operasi mereka. Ini termasuk pengukuran emisi karbon, penggunaan air, penggunaan energi, dan penggunaan bahan bakar mentah. Yang kedua yaitu pelaporan keberlanjutan. Akuntansi adalah alat yang kuat untuk melaporkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan pada pemangku kepentingan. Yang ketiga ada pengelolaan resiko. Akuntansi membantu perusahaan mengidentifikasi resiko lingkungan seperti regulasi yang lebih ketat atau perubahan iklim. Yang keempat yaitu ada efisiensi operasional. Dengan melacak penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima yaitu kepatuhan peraturan.
Akuntansi lingkungan membantu perusahaan mematuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat. Ini penting untuk menghindari potensi sanksi hukum dan dampak negatif pada reputasi. Selanjutnya yaitu ada biaya konservasi lingkungan. Pada kategori biaya perlindungan dan pemeliharaan lahan, biaya ini adalah biaya untuk menjaga dan merawat taman nasional, hutan, dan daerah konservasi lainnya. Selanjutnya yaitu biaya pemulihan ekosistem. Biaya ini adalah biaya untuk mengembalikan ekosistem yang rusak akibat kerusakan lingkungan. Ini mencakup proyek restorasi sungai, reboisasi, atau rehabilitas lahan yang terdegradasi. Selanjutnya yaitu ada biaya konservasi spesies dan keanekaragaman hayati. Biaya ini adalah biaya yang terkait dengan upaya konservasi spesies terancam punah. Ini meliputi biaya penangkaran, pemulihan populasi liar, dan survei spesies langka. Selanjutnya yaitu ada biaya pengendalian pencemaran lingkungan. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan pencemaran air, udara, dan tanah. Ini mencakup biaya pengelolaan limbah dan pemantauan polusi. Kemudian ada biaya pendidikan dan kesadaran lingkungan. Biaya yang terkait dengan program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Selanjutnya yaitu ada biaya penelitian lingkungan. Biaya penelitian ilmiah untuk memahami ekosistem dan sumber daya alam, serta untuk mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada biaya penegakan hukum lingkungan. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan-badan penegak hukum dan organisasi lingkungan untuk melindungi lingkungan melalui proses hukum. Selanjutnya yaitu ada biaya infrastruktur ramah lingkungan. Biaya ini adalah biaya yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan teknologi serta infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti investasi dalam energi terbarukan atau transportasi keberlanjutan. Kemudian ada biaya manajemen risiko bencana alam. Biaya ini adalah biaya untuk memitigasi dan menangani dampak bencana alam, seperti penanggulangan banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan. Dan yang terakhir yaitu ada biaya sosial dan ekonomi. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk dampak ekonomi sosial dari perusahaan konservasi seperti peluang kerja dalam sektor pariwisata, ekowisata. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan biaya konservasi lingkungan. Yang pertama yaitu ada sistem akuntansi khusus, yang kedua ada pemantauan evaluasi rutin, yang ketiga ada pendekatan berbasis aktivitas, yang keempat ada audit keuangan, yang kelima ada sumber daya manusia, yang keenam ada perangkat lunak akuntansi lingkungan, yang ketujuh ada sistem pelaporan pengeluaran, dan yang kedelapan ada pendekatan partisipatif, dan yang kesembilan ada pengukuran penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan hambatan. Yang pertama ada ketidakpastian data, kemudian ada implementasi, selanjutnya ada peraturan yang berubah-ubah, kemudian ada kurangnya standar konsistensi, kesadaran terbatas, adanya konflik profitabilitas versus keberlanjutan, kemudian ada kurangnya pengukuran dampak sosial, pengukuran dampak jangka panjang, dan resistensi organisasi. Kesimpulan singkat dari akuntansi dalam konservasi lingkungan adalah bahwa akuntansi ini memiliki peran penting dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis, menghadapi tantangan dalam pengumpulan biaya konservasi, dan memerlukan inovasi untuk meningkatkan pelaporan dan pemahaman manfaat konservasi lingkungan. Dengan komitmen ini dan transparansi, akuntansi konservasi dapat membantu mencapai keberlanjutan bisnis dan pelestarian lingkungan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.